Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita belajar kembali pelajaran kimia untuk kelas 11 bersama saya Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita belajar isomer, alkana, alkena, dan alkuna. Apa itu isomer? Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi rumus struktur berbeda. Jadi intinya pada rumus molekul yang sama dan rumus struktur yang berbeda. Catatan kita, atom karbon mampu membentuk senyawa hidrokarbon rantai lurus maupun rantai yang bercabang. Kita pelajari yang pertama, isomer alkana. Senyawa metana rumus molekulnya CH4. Etana rumus molekulnya C2H6 dan propana rumus molekulnya C3H8. Tidak mempunyai isomer karena rumus molekul tersebut hanya memiliki satu rumus struktur. Nah, contohnya seperti ini. Ini rumus strukturnya metana sama dengan rumus molekulnya ya. Kemudian kalau C2H6 rumus strukturnya seperti ini, CH3 strip CH3, ini adalah etana. Kemudian kalau C3H8 rumus strukturnya CH3, CH2, CH3. Ini adalah rumus molekul dari propana. Lalu isomernya seperti apa? Nah, isomer alkana itu baru dimiliki oleh rantai karbon yang jumlahnya 4. Mulai dari butana. Butana memiliki dua isomer. Ada dua rumus struktur yang dapat terbentuk dengan rumus molekul C4H10. Yaitu yang pertama, seperti yang kemarin kita pelajari ya. Kita buat C4H10 itu rantainya lurus seperti ini. CH3 strip CH2 strip CH2 strip CH3. Namanya apa ini? Karena rantainya lurus berarti awalannya N normal, N butana. Jumlahnya 4. Nah, senyawa dengan rumus struktur ini, rumus strukturnya kita bisa ganti. Tidak seperti ini. Kalau rumus strukturnya berbeda, itu namanya juga nanti akan berbeda. Caranya gimana? Salah satu atom C yang ujung di kanan atau ujung yang kiri, ini kita potong. Kita potong, kita taruh di tengah. Ya, kita taruh di tengah. Ya, di tengah, bisa di tengah yang di sini atau di tengah yang di sini. Kita taruh tengah. Jadinya seperti apa? Jadinya rumusnya seperti ini. Berarti rantai utamanya sudah tidak 4 lagi, tapi rantai utamanya ada berapa ini? Ada 3. Rantai utamanya 3, kemudian dia memiliki cabang. Namanya apa jadinya? Namanya 2-metil propana atau isobutana. 2-metil propana. Nama lainnya isobutana. Ini kalau kita hitung jumlah C-nya 4 hanya 10. Mari kita hitung bersama-sama. C-nya ini 1, 2, 3, 4. Hanya 10. 3, 3, 3, 9 tambah 1. 10. Ini yang disebut dengan isomer. Kalau begitu C4H10 memiliki 2 isomer. Paham ya? Kemudian berapa isomer dari pentana C5H12? Bagaimana rumus strukturnya? Ya, kita pelajari satu-satu ya. Pasti kamu bikin yang pertama itu rantainya lurus, tak bercabang. Ini ya. Ini rantai C yang lurus tak bercabang, jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan kiri sama ya. 5, karena lurus tak bercabang pasti dia diawali dengan N, normal. N pentana. Ini isomer yang pertama. Rumus strukturnya seperti ini. Yang kedua gimana? Dibikin cabang. Cabang dari C yang ujung, bisa C yang di kanan atau C yang di kiri, kita putus
ya, kita taruh di tengah. Kita taruh di tengah-tengah. Gambarnya seperti ini. Nih, rantai utamanya sudah tidak 5 lagi, tapi jumlahnya berkurang 1 jadi 4. Namanya, kalau rantai utamanya 4 berarti namanya butana. Kemudian ada cabang di nomor berapa? Di nomor 2, jadi namanya 2-metil butana atau isopentana. Ini isomer yang kedua. Apakah masih ada lagi isomernya? Ya masih, karena ini rantainya panjang. Rantai yang panjang itu jadi kita bisa putus lagi. Yang diputus yang mana? Tentu yang ujung sini ya, yang ujung kanan ya. Yang ujung kanan ini kita putus CH3-nya. Ditaruh di mana? Ditaruh di C yang kedua. Gambarnya menjadi seperti ini. Nah, berarti rantai utamanya berkurang 1 lagi. Berkurang jadi 3. Namanya berarti apa? Ada CH3 di nomor 2 yang atas, CH3 di nomor 2 yang kiri, 2-metil. Kita ringkas jadi 2,2 dimetil. Rantai utamanya 3, 2,2 dimetil propana atau nama lainnya neopentana. Ya. Jadi, kesimpulannya isomer dari C5H12 ada 3. Seperti ini. Selanjutnya kita belajar isomer alkena. Keisomeran dalam alkena disebabkan oleh letak ikatan rangkap dan adanya cabang. Untuk molekul etena, rumusnya C2H4, dan propena, rumus molekulnya C3H6, tidak mempunyai isomer karena hanya ada 1 rumus struktur. Rumus strukturnya gimana? Nah, ini C2H4 ya. CH2, ikatan rangkap 2, CH2. Ini rumus molekulnya etena. Kemudian kalau propena, rumus molekulnya CH2, ikatan rangkap 2, CH, ikatan tunggal CH3. Ini juga tidak memiliki rumus struktur yang lain, makanya dia tidak memiliki isomer. Bagaimana isomer dari butena C4H8? Berapa jumlahnya? Bagaimana rumus strukturnya? Nah, kita kerjakan dulu. Yang pertama dibuat apa? Rantai lurus. Nah, rantai lurus seperti ini. Karena ada ena, pasti dia memiliki rangkap. Jadi rantainya ada rangkapnya. Nih ada rangkapnya ya. Ada rangkap 2. Rangkap 2-nya boleh dari kanan, boleh dari kiri. C-nya harus 4. Ini ditulis CH2. Tahu ya CH2? Ini karena ada rangkap 2. C tangannya harus 4. Nah, ini CH2 kemudian rangkap 2. Yang di sini CH. Kenapa? Karena tangannya sudah 3. 1 2 3. Ini ada H. Kemudian yang berikutnya CH3. C yang ujung ditulis CH4. Namanya apa ini? Ena di nomor 1. 1 ena. Karena C-nya ada 4 jadi 1 butena. Nah, isomer alkena ini juga dipengaruhi oleh rangkapnya. Jadi rangkapnya di nomor 1 ena kita pindah ke 2 ena. Jadi seperti ini gambarnya. Nih masih C-nya jumlahnya 4 tapi rangkapnya ada di nomor 2 dan 3. Kita utamakan yang kecil ya. Jadi 2 ena karena C-nya 4 jadi 2 butena. Seperti ini. Ini masih kita bisa bikin satu lagi, dibikin cabang. Cabangnya dipotong dari C yang ujung, CH3 yang di sini yang nomor 2 atau yang nomor 1 juga CH3-nya bisa dipotong. Gambarnya jadi seperti ini. Nih, ini sudah bukan but lagi ya, tapi ini 3. Jadi propena. Propena selalu di nomor 1. Jadi namanya nggak perlu 1 propena karena tidak ada 2-nya. Ini jadi namanya propena saja. Dikasih nomor berapa alkilnya? Di nomor 2. Jadi namanya 2-metil propena. Tapi kalau butena ada 1 dan ada 2. Kalau propena langsung saja 2-metil propena. Jadi kesimpulannya C4H8 memiliki 3 isomer.
Ya, terus berusaha ya untuk mengerti ya. Yang terakhir kita belajar isomer alkuna. Prinsipnya sama persis seperti alkena. Keisomeran dalam alkuna disebabkan oleh letak ikatan rangkap dan adanya cabang. Untuk rumus molekul etuna C2H2, propuna C3H4 tidak mempunyai isomer karena hanya ada satu rumus struktur. Contohnya seperti ini ya. C2H2, rumus strukturnya seperti ini. Ini adalah etuna. Kemudian C3H4, rumus strukturnya seperti ini. Ini tidak mempunyai isomer karena dia hanya memiliki satu rumus struktur. Selanjutnya kita coba menghitung berapa isomer dari butana. C4H6. C4H6 berarti jumlah C-nya ada 4, salah satu rantai C mempunyai rangkap 3. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, kamu lihat ini rangkap 3-nya ada di nomor 1. 1 rangkap 3 berarti 1 una. Jumlah C-nya ada 4 berarti 1 butuna. Nah, ini isomer yang pertama. Isomer yang kedua, pasti kita bisa pindahkan rangkapnya di nomor 2 jadi 2 una. Gambarnya seperti ini ya. 2 butuna. Jumlah C-nya ada 4. Nah, ini kira-kira masih ada cabang tidak? Menurut kalian masih ada cabang tidak? Jika ujung C H3 ini dipindah ke C yang tengah, kira-kira masih bisa apa tidak? Nah, pasti kamu sebagian ada yang menjawab tidak. Kenapa? Karena ini tangannya sudah 4. 1, 2, 3, 4. Kalau kita kasih lagi cabang di sini, pasti tangannya ada 5. Makanya isomer dari C4H6 itu hanya 2 saja. Ya, kesimpulannya isomer C4H6 ada 2 atau C4H6 memiliki 2 isomer. Alhamdulillah materi kita sudah selesai ya. Saatnya kita latihan soal. Yang pertama, tentukan rumus struktur dan jumlah dari isomer C6H14 heksana ya. Yang kedua, isomer dari C5H10 atau pentena. Yang terakhir, isomer dari pentuna C5H8. Silakan dikerjakan, dicatat dan diupload hasil pekerjaanmu. Terus semangat dalam belajar ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas, jangan patah semangat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.